Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tarisa Adelia akan memperlihatkan bagaimana cara membuat set alat destilasi sederhana dari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kaleng bekas, wadah bekas, selang bening, bor, wadah kompor, korek api, lilin, dan juga lem tembak. Gelas takar, gelas kaca, minyak, juga es batu. Lalu ada air dan juga teflon. Langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, kita harus melubangi kedua sisi bagian bawah kaleng bekas menggunakan bor. Pastikan ukurannya sesuai dengan selang bening yang akan digunakan. Kemudian juga lubangi bagian atas tutup wadah bekas yang akan kita gunakan. Kemudian masukkan selang bening ke lubang kaleng bekas. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Kemudian masukkan juga selang bening ke tutup wadah bekas yang akan kita gunakan. Pastikan ukuran lubang yang telah dibuat itu sesuai dengan selang bening ya, agar tidak kesusahan saat memasukkan ke dalam lubangnya. Kemudian rekatkan selang bening ke mulut lubang kaleng bekas yang sudah kita buat tadi. Pastikan tidak ada celah agar tidak terjadi kebocoran dan mesin pendingin dapat bekerja secara efisien. Langkah-langkah percobaan alat. Yang pertama yaitu meletakkan teflon di atas kompor portable, kemudian mengisinya dengan air secukupnya. Setelah diisi dengan air secukupnya, maka langkah selanjutnya yaitu menyalakan api dengan api yang sedang. Kemudian tunggu hingga air mendidih. Sembari menunggu air mendidih, kita masukkan 100 ml air ke dalam gelas takar. Kita ukur dulu sebanyak 100 ml air. Bebas ukuran airnya itu seberapa, yang penting 1:1. Jika semisal airnya 100 ml, maka minyaknya juga 100 ml. Lakukan juga hal yang sama pada minyak goreng. Kita ukur sebanyak 100 ml karena kita menggunakan perbandingan 1:1 dan air yang kita gunakan tadi sebanyak 100 ml. Jadi minyak yang digunakan juga 100 ml. Kemudian tuang dan campurkan minyak pada air yang ada pada wadah bekas tadi. Kemudian tutup menggunakan tutup yang telah terhubung dengan selang dan juga kaleng bekas. Tutup hingga rapat dan pastikan tidak ada udara yang keluar. Kemudian letakkan wadah bekas tersebut di atas air. Berikutnya, masukkan es batu ke dalam kaleng bekas. Kaleng bekas ini nantinya akan berfungsi sebagai pendingin, yang mana nantinya akan mendinginkan uap gas yang terperangkap dalam selang bening. Selanjutnya, letakkan gelas kaca pada ujung selang bening sebagai tempat penampungan destilat. Nah, ini merupakan rangkaian set alat destilasi yang setelah saya buat. Pastikan agar gelas kaca dan selang bening itu terpasang dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya kita tunggu hingga uap-uap air tersebut menjadi dingin, kemudian menjadi tetes-tetes air kembali. Bisa dilihat dalam video ini bahwa uap-uap ini merupakan uap air, yang mana air ini akan menguap terlebih dahulu karena titik didih air ini lebih rendah daripada minyak. Perlu diketahui bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan minyak titik didihnya 170 derajat Celcius. Proses destilasi ini memanfaatkan perbedaan titik didih antara kedua zat yang tercampur. Jadi titik didih yang paling rendah akan lebih menguap terlebih dahulu dan menjadi destilat. Seperti yang dapat dilihat, hasil destilasi yang tadi
berupa uap-uap yang terperangkap dalam selang bening menjadi tetesan air seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari destilasi atau bisa disebut dengan destilat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa air memiliki titik didih yang lebih rendah daripada minyak, sehingga air lebih mudah menguap, kemudian mengalami kondensasi sehingga menjadi air kembali. Dari praktikum ini juga dapat diketahui bahwa air berperan sebagai destilat dan minyak menjadi zat sisa penyaringan. Perlu diperhatikan bahwa penempatan selang itu harus tepat pada mulut gelas yang digunakan sebagai tempat penampungan destilasi, agar hasil destilasi tidak melebar kemana-mana dan tertampung dengan sepenuhnya. Nah, ini merupakan hasil dari destilasi atau bisa disebut dengan destilat. Terbukti bahwa air merupakan hasil destilasi dari air dan minyak. Kemudian ini merupakan zat sisa yang ada dalam wadah bekas, yang mana zat sisanya yaitu minyak. Bisa dilihat ketika dituang, yang keluar berisi minyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa zat sisa dalam hasil proses destilasi ini adalah minyak dan destilatnya adalah air. Nah, itu tadi adalah hasil praktikum set alat destilasi sederhana yang telah saya buat. Semoga video ini dapat menginspirasi banyak orang. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ada saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.